Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah laut seluas 3.257.483 km persegi. Wilayah laut yang luas ini menjadikan pintu masukan negara kita terbuka lebar dan ini menjadikan wilayah perairan sangat vital bagi keamanan negara. Untuk memperkuat pertahanan maritim, TNI Angkatan Laut memerlukan alutsista atau alut utama sistem pertahanan yang canggih dan modern. Pembaruan teknologi dalam alutsista TNI Angkatan Laut menjadi sangat penting agar bisa meningkatkan kemampuan pelindung negeri untuk melindungi dan menegakkan keamanan di wilayah perairan, mendukung operasi militer serta memberikan bantuan kemanusiaan bila terjadi bencana. Kali ini kita akan menyajikan beberapa fakta alutsista tercanggih dan terbaru TNI Angkatan Laut. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like dan subscribe channel ini ya. Let's go! Fakta yang pertama, KRI Bung Karno. Kalian baru tahu kan guys, alutsista terbaru dan tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Laut adalah KRI Bung Karno 369. Kapal perang yang diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2023 lalu. Seluruh proses pembuatan kapal perang jenis corvette ini dilakukan oleh anak bangsa dan hanya 20% saja komponen yang didatangkan dari luar negeri. KRI ini diproduksi PT Karimun Anugrah Sejati di Batam, Kepulauan Riau. Kapal ini akan menggantikan KRI Barakuda 633 yang telah beroperasi selama 27 tahun, yang akan memperkuat Komando Armada 1. Dan tugas pokoknya untuk peperangan permukaan serta peperangan anti serangan udara. Karena KRI Bung Karno merupakan kapal perang, maka beberapa tipe senjata akan memperkuat kapal ini. Seperti 1 Meriam Leonardo dengan peluru kaliber 40 mm, 2 senapan mesin berat 20 mm, 2 peluncur rudal permukaan ke udara, torpedo serta sonar. Kapal ini juga akan dilengkapi perangkat untuk membawa helikopter Panther dan helidex atau tempat untuk mendaratkan helikopter. Proses pembuatan KRI Bung Karno menghabiskan waktu selama 1 tahun dengan panjang 73 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 5 meter, serta memiliki bobot 650 ton. Kapal ini mempunyai 55 personel awak kapal dan mampu berlayar dengan kecepatan 22 hingga 24 knot. Fakta yang kedua, kapal perang jenis angkut tank KRI Teluk Wondama. Satu lagi alutsista modern untuk meningkatkan daya tempur TNI Angkatan Laut yaitu KRI Teluk Wondama 527. Kapal ini merupakan kapal jenis landing ship tank atau kapal angkut tank yang diharapkan mampu mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kapal ini digunakan untuk patroli keamanan laut, dukungan angkutan laut, operasi bakti pencarian dan pertolongan. Kapal angkut suplai KRI Teluk Wondama 527 dirancang untuk melaksanakan tugas sebagai pengangkut pasukan pendarat lengkap dengan kendaraan amfibi dan peralatan tempurnya ke pulau yang dikuasai musuh. Fakta yang ketiga, fregat merah putih. Tahun 2020 lalu, CEO PT PAL Kaharudin Jenot mengumumkan persiapannya untuk mengerjakan kapal fregat bersama TNI Angkatan Laut dan telah melakukan potong baja pertama pada tanggal 9 Desember 2022 di Galangan. Kapal PT PAL Surabaya pembangunannya akan dilakukan selama 69 bulan. Dan diharapkan akan selesai pada tahun 2026 atau 2027. Kapal fregat merupakan kapal perang yang berukuran lebih besar daripada korvet, berukuran antara 60 hingga 180 meter, dengan bobot tidak lebih dari 15.000 ton. Kapal ini memiliki fungsi utama sebagai kapal perang anti kapal selam, juga mempunyai kemampuan pertahanan udara. PT
Keppel akan membangun 2 unit kapal perang berdasarkan desain kapal fregat kelas Arrowhead 140. Kedua kapal ini nantinya akan dikenal dengan nama kapal fregat Merah Putih. Beberapa komponen memang akan didatangkan dari Inggris, di salah satu perusahaan pembangun kapal kelas Arrowhead. Kapal fregat Merah Putih nantinya akan memiliki panjang 138,7 meter, lebar 19,8 meter dan berbobot 5.700 ton, serta akan diawaki oleh 100 orang kru.